Han, lu serius mau taruh situ? Terus gue mau nanya ke Ya deh. Aku datang, tingkat kita berempat jadi turun. Tapi kamu tuh malah ninggalin aku tahu. Banyak mau berani. Oke, silakan. Di SMA Ganesha, status sosial murid ditentukan oleh nilai akademik dan pergaulan. Clara dan gengnya, yaitu Jasmine, Rehan, Noval, menguasai sekolah dengan prestasi mereka yang cemerlang dan pengaruh sosial yang kuat. Tak ada yang berani menyaingi mereka. Hingga suatu hari, seorang murid baru bernama Gadis muncul. Lihat, siapa yang memberikan atas lagi? Ya jelas kita lah, bagian sama yang kita. Bagian siapa sih yang bisa ngegeser mereka kita? Ibu guru masuk ke kelas dengan diikuti seorang anak perempuan yang belum pernah dikenal oleh para siswa di kelas sebelumnya. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru. Ayo silakan perkenalkan diri kamu. Hai, kenalin nama aku Gadis dari SMA Adhikara. Semoga kita bisa berteman ya. Ayo silakan Gadis di kursi samping depan. Baik, terima kasih Bu. Gadis pun mulai membaur dengan teman-teman yang ada di kelasnya. Ia menjadi teman sebangku Sekar dan mulai berteman baik. Dan tanpa empat sekawan itu sadari, kehadiran Gadis akan membawa suatu perubahan bagi mereka. Beberapa minggu setelah kepindahan Gadis, empat sekawan mulai merasakan ada yang mencoba menyaingi mereka. Tepat pada hari ini, ibu guru akan mengumumkan hasil dari ulangan tersebut. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan mengumumkan hasil ulangan kalian yang kalian lakukan minggu lalu. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat kepada Gadis karena telah meraih nilai tertinggi di ulangan kali ini. Selamat ya Gadis. Yang kedua diraih oleh Clara, yang ketiga diraih oleh Noval, yang keempat Rehan, dan yang kelima Jasmine. Apa-apaan nih? Ibu masukkan nilai kan? ya lah, aja masih minus 7. Aku mengumumkan hasil nilai kalian dengan sejujurnya dari ulangan kemarin. Tolong kalian tingkatkan lagi ya belajarnya. Saya yakin di sini ada kecurangan. Saya nggak mungkin kalah sama anak kemarin sore, Bu. Jaga bicara kamu, Clara. Sekarang kita mulai belajar. Buka halaman 157. Di kantin, mereka membicarakan hal yang membuat mereka kaget saat jam matematika tadi. Terutama Clara. Ia tidak terima bahwa posisinya sekarang mulai terancam. Pasalnya, ini bukan kejadian sekali dua kali. Sejak anak itu pindah ke sini, dia selalu mendapatkan nilai tertinggi di setiap ulangan. Mereka mulai mengkhawatirkan posisi peringkat mereka yang mungkin saja akan digeser oleh Gadis, si anak baru itu. Kita nggak bisa diem aja. Lo semua masa terima di kalian masih gadis. Hati kamu tuh malah menjalankan aku tahu. Gue tahu apa yang lo bikin semua. Kayaknya kita harus paham itu anak. Yo, ibu bakal kasih tahu kalau dia itu udah salah cari lawan. Ya. Empat sekawan itu mulai melakukan pembulian pada Gadis secara diam-diam. Mulai dari mencoret-coret bukunya, membuat kursinya ditempelkan perban karet, dan yang terakhir, membuat baju sekolahnya kotor karena tidak sengaja ketumpahan air oleh empat sekawan itu. Suatu hari, Gadis dibawa paksa ke belakang sekolah oleh Jasmine. Mereka melakukan pembulian di sana karena kelewat geram dengan Gadis yang makin hari lebih unggul dibanding mereka. Lepasin, aku bilang lepasin gak? Itu sekarang sama kita. Lepasin, aku bilang lepasin gak? Lepasin, berisik lo. Udah lepasin gak? Gadis. Ternyata peringatan kita dari kemarin itu belum cukup buat lo jerah ya. Apa sih? Kamu tuh harusnya nyadar.
Esok harinya, Sekar dan Rani melaporkan hal tersebut dan memberikan bukti rekamannya pada ibu guru. Ibu guru pun memanggil 4 sekawan itu ke ruangannya untuk ditindaklanjuti. Permisi, ibu manggil kita. Iya, saya manggil kalian. Salam dulu. Jadi ini kelakuan kalian. Ini editan pasti Bu, gak mungkin kita ngelakuin kayak gitu. Saya mendapat laporan ini langsung dari teman-teman. Dari aduan yang disampaikan oleh dan bertujuh pada kalian. Saya harap kalian bisa menemukan perbuatan kalian ini dan memperbaiki nilai kalian. Kalian tahu gak? Nilai kalian sangat turun drastis beberapa bulan ini. Dan pastinya itu mempengaruhi peringkat kalian. Baik, Bu. Ah, siapa sih yang udah bocorin ini? Jangan-jangan anak baru itu lagi mencuri gara-gara Kita nggak usah dimanja, kalau enggak dia bakal beneran nyingkirin kita. Entah, gue ada ide. Han, lu udah gila ya? Kalau gini ceritanya gue nggak mau ikutan. Iya, gue gak bisa kalau menurut aku. Bagusnya beda. Gue setuju. Ya mau gue. Hah? Maksud lo apa kan? Kita boleh jadi siapa anak itu, tapi kayak gini caranya. Jadi kalau dulu sekarang kayak gitu. Kalau nggak mau ikutin rencana ini ya nggak apa-apa. Dan persahabatan kita mungkin cukup sampai di sini aja. Ya udah deh, kita berdua bakal ikut. Gitu dong. Itu baru namanya sahabat sejati. Beberapa hari setelahnya, 4 sekawan itu mulai tidak mengusik kehidupan gadis lagi dan membuat gadis sedikit lebih tenang. Tapi ia pun waspada, takut ada hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi padanya. Suatu ketika, gadis sedang berjalan sendirian di lorong kelas. Tiba-tiba, dari arah belakang, Noval, Jasmine, Clara, dan Raihan datang menghampiri gadis. Gadis, gadis. Ya, kenapa? Maafin kita ya kalau selama ini kita sering gangguin lo. Iya, sebagai permintaan maafnya, gimana kalau nanti pulang sekolah lo ikut main sama kita dan nanti gue terakhir deh. Boleh deh. Tapi aku gak bisa lama-lama ya. Oke, aman aja. Ya guys. Setelah bel berbunyi, mereka pun langsung menuju rumah Clara. Sesampainya di rumah Clara, mereka pun mengobrol sambil bermain congklak. Noval, Rehan, tolong ambilin kita minum dong. Oke. Bentar ya. Oke. Han, lu serius mau taruh situ? Serius gua. Yang tadi cuma minta dong, so. Ya udah deh. War, ini minuman. Oke, thank you ya. Thank you ya. Lanjut, Bang. Yoi. Waktu pun berlalu. Sudah cukup lama mereka bermain. Gadis merasakan mual-mual dan pusing di kepalanya. Ia pun mencari botol kapsul yang biasanya ia konsumsi dan meminumnya. Clara, Jasmine, Rehan, dan Noval yang melihat itu pun senang karena rencananya berhasil. Tak lama, gadis yang merasa sudah sangat pusing pun izin pulang duluan. Karena memang rumah Clara dan rumahnya cukup dekat. Dia pun memutuskan untuk berjalan. Di perjalanan, gadis merasa semakin pusing di kepalanya. Rasanya kepalanya pengen copot. Gadis pun jalan sempoyongan dan akhirnya jatuh pingsan.
pulang dulu ya. Gadis kenapa? Badan aku udah gak enak banget, kepala aku yang banget nih. Cepet sembuh ya gadis. Iya, makasih ya. Hati-hati, Dis. Jangan lupa main lagi ya. Yo, duluan. Mampus. Semenjak lu datang, peringkat kita berempat jadi turun. Makanya jangan macam-macam sama kita. Ayo guys, cabut. Itu biarin aja kayak gitu. Biarin cuman tentu di sana. Udah jam segini. Gue sama Jasmine langsung cabut ya. Oh, udah, hati ya. Oke. Bye guys. Bye guys. Ya, aduh. Abis ini kita mau mana? Bentar, itu si Gadis gimana? Udah, cek dulu. Ayo. Udah. Wah, si Gadis kagak ada. Wah, mana gue, Pak? Lah, kok nggak ada? Pak, positif thinking aja lah, mungkin dia udah dijemput. Udah, cabut aja yuk. Ayo. Sudah lama sekali mereka menunggu sampai bel masuk. Gadis tak kunjung kelihatan. Mereka sempat mengkhawatirkan keadaannya. Karena mereka semua cemas, Clara pun akhirnya menurunkan egonya untuk menanyakan kepada Sekar dan Rina. Kemarin lu berdua udah bebasin dia kan? Enggak, kemarin gua udah cek, nggak ada dia. Paling dia udah pulang tuh. Iya betul. Rina, Sekar, kalian tahu nggak gadis mana? Kalau ditanya jawab. Kalian berdua ngerasain hal yang gak enak nggak sih hari ini? Atau cuma perasaan gue doang? Iya Pak, gue ngerasa tiba-tiba sekolah kayak hampa banget beda kehidupan. Gua enggak kok. Kalian lagi capek aja kali, makanya ngebayangin yang nggak jelas. Terus, seperti kita. Apaan sih lu kalau bikin kaget aja? Iya, nggak lucu tau. Lagian tadi gua lihat dari sana kayaknya serius banget lagi basa-basi. Mereka bertiga masih merasa tidak nyaman dengan hawa aneh yang mereka rasakan. Bahkan setelah Novel mencoba bercanda untuk mencairkan suasana, tetap saja ada sesuatu yang terasa janggal malamnya. Di rumah masing-masing, kejadian aneh mulai terjadi. Halo? Lo udah rasa nggak enak sih? Pasti Pak, perasaan lu doang kali. Kok kayak merinding gitu? Ini kenapa? Hari berikutnya di sekolah, Clara, Jasmine, Novel, dan Raihan datang ke sekolah dengan wajah pucat. Mereka tahu mereka mengalami hal yang sama. Mereka bertemu di lorong kelas. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyembunyikan ketakutan mereka. Kalian juga ngalamin hal yang sama
bulan kita stres gara-gara kerjaan kemarin. Stres, gua rasa juga dari stres kan. Kalian pikir aku sudah pergi? Bangun. Kalian berempat ngapain tidur sih? Mentang-mentang jam kos. Lihat tuh, doang udah masuk. Kejadian mengerikan yang mereka rasakan itu tidak pernah benar-benar terjadi. Semua yang mereka alami tadi hanyalah mimpi. Tidak ada gadis yang membalas dendam. Tidak ada pesan misterius. Tidak ada bayangan mengerikan yang menghantui mereka. Yang ada hanyalah tubuh mereka yang tertidur di dalam kelas saat jam kosong. Kenapa wajah itu terasa begitu familiar? Kenapa senyum gadis seperti menyimpan sesuatu? Dan yang lebih aneh lagi, kenapa rasa takut itu masih ada di dada mereka? Mungkin itu hanya kebetulan, atau mungkin mimpi itu bukan sekedar mimpi. I'll come for you, stand here, give your best, waiting for me, don't you move, steady. I'll come for you, standing here, brace yourself, waiting for me, close your eyes.